Apple merugi dan saham perusahaan anjlok usai Beijing dikabarkan melarang PNS menggunakan iPhone. Saham Apple dilaporkan jatuh 3% pada Kamis 7 September 2023 dan anjlok lebih dari 5% sepekan belakangan. Kabar dilarangnya PNS Cina memakai produk Apple ini seiring dengan tensi memanas antara Beijing dengan Washington belakangan ini. Disebutkan dengan turunnya harga saham Apple di Dow Jones Industrial Average turun 2,9%. Ini membuat perusahaan rugi 200 miliar US dollar atau setara 3.060 triliun dalam kurun waktu 2 hari saja. Sahamnya juga masuk dalam kategori kinerja terburuk. Larangan PNS Cina memakai iPhone pertama dilaporkan oleh Wall Street Journal pada pekan ini. Kemudian The Financial Times juga melaporkan hal serupa dengan mengutip 6 sumber anonim yang disebut bekerja di lembaga pemerintahan dan BUMN Cina. Kepala investasi di platform Interactive Investor, Victoria Scholar, menyebut kebijakan itu ditempuh pemerintah Xi Jinping untuk mengurai ketergantungan terhadap produk teknologi AS. Tak hanya ponsel dari Apple, Cina juga melarang penggunaan smartphone merek asing lain. Lantas, kenapa Cina melarang pejabatnya pakai iPhone? Dalam pemberlakuan larangan menggunakan iPhone, para atasan di Badan Pemerintah Pusat Cina memberi instruksi melalui grup chat dan rapat dalam beberapa minggu terakhir. Larangan itu muncul sebelum acara Apple digelar minggu depan. Diperkirakan acara itu akan diadakan untuk meluncurkan produk iPhone terbaru yaitu iPhone 15 series. Kondisi ini disebut bisa memicu kekhawatiran di antara perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di Cina karena adanya ketegangan Cina dengan AS. Dalam laporan Wall Street Journal, tidak menyebut merek smartphone lain selain produk Apple. Sementara itu, saham perusahaan membuat penjualan iPhone mengalami penurunan 0,7% pada perdagangan bursa. Berdasarkan informasi yang beredar, Cina melarang pejabatnya memakai iPhone untuk bekerja karena alasan untuk meningkatkan keamanan nasional. Di samping itu, Cina memang sudah lama ingin mengurangi dampak teknologi dari luar negeri. Larangan pemakaian iPhone muncul ketika hubungan Cina dan AS kembali memanas. Apalagi AS juga sudah menjatuhkan sanksi kepada Huawei dan ZTE, yang mana produsen asal Cina. Selain itu, AS juga telah melarang para pegawai di lembaga pemerintahan untuk menggunakan TikTok sebagai alat kerja. Ketegangan antara Cina dan AS meninggi ketika Washington bekerja sama dengan sekutunya memblokir akses Cina terhadap peralatan vital yang dibutuhkan untuk mempertahankan daya saing industri chip mereka. Pemerintah Amerika Serikat telah memerintahkan chip grafis raksasa Nvidia dan produsen semikonduktor AMD untuk tidak menjual chip kecerdasan buatan atau AI mereka ke Cina karena masalah keamanan nasional. Sebuah langkah yang dapat memberdayakan kemampuan perusahaan Cina melakukan operasi lanjutan. Saham Nvidia turun 6,5% dalam perdagangan diperpanjang pada hari Rabu setelah berita itu keluar. Cina juga memperketat pengiriman barang dari perusahaan terkemuka AS, termasuk pembuat pesawat Boeing dan perusahaan pembuat chip Micron Technology. Di samping isu hubungan internasional itu, Cina sudah berupaya mengurangi ketergantungan pada teknologi asing lebih dari 10 tahun lalu. Pemerintah Cina meminta perusahaan yang terkait pemerintah untuk beralih menggunakan perangkat lunak buatan lokal dan mendorong produksi chip semikonduktor dalam negeri. Cina pun mulai balas dendam. Pemerintah Xi Jinping memblokir Micron, yaitu perusahaan chip memori komputer asal Amerika Serikat. Produk dari Micron dilarang untuk dikirim ke Cina. Beberapa klien besar Micron di Cina adalah Lenovo, Xiaomi, Inspur Electronic Information, ZTE, Colpet, China Electronic Corporation, dan Oppo. Pemerintah Cina juga membatasi ekspor bahan pembuatan chip, yaitu gallium dan germanium sejak 1 Agustus 2023 lalu. Hal ini sebagai bentuk pembalasan setelah Amerika Serikat dan Belanda membatasi ekspor peralatan pembuatan chip ke Cina. Dengan adanya peraturan pembatasan ini, mengharuskan eksportir Cina mengajukan izin khusus dari pemerintah jika ingin mengirim produk gallium dan germanium ke luar negeri. Gallium dan germanium dibutuhkan untuk berbagai produk termasuk chip komputer dan panel surya. Keduanya masuk dalam daftar bahan mentah yang dianggap penting bagi ekonomi Uni Eropa. Menurut survei geologi AS, Cina merupakan negara produsen gallium terbesar di dunia. Tak cuma itu, Cina juga menjadi negara pengekspor germanium global terbesar. Perusahaan teknologi Cina berusaha memenuhi kebutuhan semikonduktor dengan produk dalam negeri. Perusahaan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI asal Cina, HKUST Sunfei, menyebutkan bahwa Huawei telah memiliki GPU AI yang setara dengan A100 buatan Nvidia.
mereka disebut akan memiliki model bahasa besar atau LLM yang bersaing dengan GPT-4. Hal itu disampaikan sang pendiri perusahaan Liu Qingfeng ketika mengumumkan kerjasama dengan Huawei. Liu tidak menyebut angka atau spesifikasi detail terkait chip GPU itu, namun dikatakan perangkat keras akan sangat bagus dan mampu menjalankan LLM seperti GPT-3 dan GPT-4 dengan performa tinggi. Saat ini, chip A100 keluaran Nvidia merupakan GPU AI terbaik kedua di pasar dunia. Posisi teratas masih ditempati H100 keluaran Hopper dengan jumlah permintaan besar. A100 menawarkan 624 top komputasi INT8, sedangkan H100 menawarkan 624 TOP komputasi INT8, sedangkan H100 menawarkan 2000 TOP. Belakangan, Cina mampu memproduksi smartphone 5G menggunakan chip canggih yang menggemparkan dunia, sehingga membuat Amerika Serikat penasaran untuk menyelidiki. Ponsel itu merupakan Huawei Mate 60 Pro yang ditenagai oleh chip Kirin 9000. Chipset itu dibuat di Cina oleh Semiconductor Manufacturing International Corporation atau SMIC yang sebagian dimiliki oleh negara. Prosesornya menggunakan teknologi 7 nanometer tercanggih dari SMIC dan menunjukkan pemerintah Cina membuat beberapa kemajuan dalam upaya membangun ekosistem chip domestik. Chip paling canggih yang sebelumnya dikenal sebagai buatan SMIC memiliki skala lebih besar yaitu 14 nm, tapi SMIC dilarang Washington pada akhir tahun 2020 untuk mendapatkan mesin yang diperlukan dari perusahaan Belanda ASML. Di luar Cina, chip 7 nm dibuat menggunakan proses yang disebut Extreme Ultraviolet Lithography atau EUV atau teknologi yang dijaga ketat oleh AS untuk mencegah agar tidak dikuasai oleh Beijing. Huawei mulai menjual ponsel Mate 60 Pro minggu lalu. Spesifikasi yang diberikan memiliki kemampuan melakukan panggilan satelit, tapi tidak ada informasi tentang kekuatan chipset di dalamnya.